Tinta sejarah belum lagi kering menulis namanya. Namun wanita-wanita negeri ini sudah terbata-bata membaca cita-citaku. Aku dikungkung adat dan barat menuntunku. Tapi aku selalu mencoba meretas jalan menuju kemerdekaan. Dan ternyata tak seorang pun melanjutkan perjuanganku. Sesungguhnya adat sopan santun amatlah rumit. Adikku harus merangkal bila hendak berlalu di hadapanku. Kalau adikku duduk di kursi, lalu aku berlalu, maka hendaklah segera turun dari kursi, duduk di tanah. Bahkan dengan menundukkan kepala, sampai aku tak terlihat. Adikku tidak boleh berkamu atau berengkau kepadaku. Dan setiap akhir kalimat harus dibarengi dengan sembah. Peduli apa dengan segala tata cara itu? Segala peraturan itu bikinan manusia dan menyisaku. Manusia harus merdeka. Semua sama. Kita semua bersaudara. Manusia itu sederajat dan berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Tidak seperti sekarang. Para kaum ningrat pasti bahagia, tapi para kaum marginal akan hidup di selokan-selokan penderitaan dan kematian siap nanti. Keningratan darah untuk masa kini sudah menjadi barang antik di museum. Kini muncul keningratan-keningratan baru. Keningratan titel, keningratan pangkat, keningratan jabatan, dan puncak dari semua keningratan itu adalah keningratan ekonomi. Siapa yang paling banyak uang, maka dialah yang dapat mengatur keadilan dan keputusan pengadilan. Sungguh aneh. Mereka yang mengaku Kartini masa kini tidak menentang keningratan-keningratan baru. Bahkan sebagian besar dari mereka menjadi pemujanya atau penjilat.
Aku hanya percaya akan dua keningratan. Yang pertama keningratan pikiran, dan yang kedua keningratan budi. Apa gunanya bergelar graf atau baron? Wanita kini mengurai kembali benang yang telah kupintal. Mereka hanya merayakan hari kelahiranku, tetapi itu semua hanya menghasilkan arti perjuanganku selama ini. Wanita kini telah maju ke belakang. Mereka belajar sejarah bahwa manusia itu unik. Keunikan manusia itu, mereka belajar sejarah, tetapi tidak pernah belajar dari sejarah. Aku tidak boleh bergaul dengan kaum di bawah keningratan aku. Tapi sekarang semuanya bebas, dan hanya ada dua perbedaan. Yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Semua temanku adalah musuhku. Mr. Abendanon dan istrinya, seorang utusan dari pemerintah Belanda untuk melaksanakan politik etis. Dia meminta bantuan kepada Snowcross yang memiliki politik asosiasi yang bertujuan agar generasi bangsa ini tercabut dari akarnya, terutama Islam. Snowcross menyarankan agar Abendanon mendekati aku. Maka aku berkawanlah dengan keluarganya. Musuhku tidak seperti zaman sekarang. Musuhku adalah temanku. Temanku adalah musuhku. Mulai dari Stella, Annie Glaser, Dr. Andriani, Van Kol. Mereka semua hanya memanfaatkanku semata. Laksanakan cita-cita. Bekerjalah untuk masa depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu. Berjuanglah dan menderitalah, tetapi hanya untuk kepentingan abadi. Aku pernah menulis surat untuk kakak laki-lakiku. Kalau kelak memiliki anak laki-laki, maka biarlah mereka menjadi tukang roti bakar atau apalah yang sejenis, ketimbang masuk korps pegawai negeri. Alangkah banyak ketidakjujuran dan banyak menipu hati nurani. Aku tidak mengerti wanita sekarang. Mereka keluar rumah tanpa pamit pada suami. Apakah pantas disebut manusia beragama? Dalam Islam, suami harus dihormati. Dalam Kristen, suami istri harus saling menghargai dan mengasihi. Tetapi apabila tidak ada di dalam keduanya, apakah masih bisa disebut manusia beragama? Aku merasakan apa yang kalian rasakan. Aku rasa kita perlu referensi ilmu dari Barat, tetapi bukan menjadi orang Barat. Apakah kita tidak malu
ketika tertera di dalam KTP bahwa kita Islam atau Kristen, masih suka berzina seperti orang-orang Barat? Apakah itu yang disebut bagian dari gaya hidup bangsa ini? Aku punya dendam ketika para pegawai negeri tidak bisa berlaku adil. Aku dendam ketika beribu-ribu ibu menangis karena kehilangan anak, tidak bisa menyiapkan sarapan pagi untuk suaminya. Bukankah Indonesia kaya akan minyak? Tetapi kenapa harus diekspor ke luar negeri? Mereka sama dengan adipati-adipati bermuka dua di zamanku. Lebih baik jangan pernah memperingati hari kelahiranku. Apabila emansipasi lebih condong liberalisme atau feminisme. Jadikanlah rumahmu istanamu. Kembalilah ke rumahmu. Karena betapapun bangunan materi menjulang tinggi, tidak akan ada artinya apabila dibangun di atas rumah tangga yang rapuh. Ingatlah, kehancuran rumah tanggamu berarti kehancuran masyarakatmu, negaramu, dan duniamu. Aku mohon agar anak-anak bangsa ini dapat memperoleh pendidikan, terutama wanita. Bukannya sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak perempuan itu menjadi saingan laki-laki di dalam perjuangan hidupnya. Tinta sejarah belum lagi kering menulis namanya. Namun wanita-wanita negeri ini sudah terbata-bata membaca cita-citaku. Kian hari emansipasi kian mirip liberalisme dan feminisme. Sementara aku sendiri semakin meninggalkan semuanya dan kembali kepada fitrahnya.